Andi, tadi kan Anda menjelaskan gara-gara pernah kena demam berdarah, kemudian melihat di lingkungan sekitar Anda banyak nyamuk, Anda menciptakan alat untuk mendatangkan nyamuk. Iya. Kemudian dibasmi. Iya. Bedanya dengan alat lain, yang lain tuh mengusir nyamuk. Iya. Supaya pindah ke tetangga gitu kan. Nah, yang menarik tadi dijelaskan juga bahwa alat ini untuk mendatangkan nyamuk perempuan atau nyamuk betina. Iya, betul. Oke, karena ada unsur suara yang Anda ciptakan mirip suara nyamuk jantan gitu ya. Iya. Dari mana Anda bisa tahu suara nyamuk jantan? Awal saya bikin percobaan untuk membuat alat yang digunakan untuk mengundang nyamuk itu, saya terinspirasi itu dari ini. Waktu kita tidur kan kita kadang-kadang dengar ya suara nyamuk itu berdengung di dekat telinga kita. Nah dari sana itu saya coba untuk cari literatur dengung nyamuk itu seperti apa sih. Nah jadi dari sana itu saya ngumpulkan beberapa literatur. Ternyata ketika nyamuk itu berdengung, dia itu tandanya siap kawin. Oh, tunggu dulu, ini yang laki atau yang perempuan? Dua-duanya. Oh, setiap nyamuk berdengung, entah laki entah perempuan, itu dia sudah mau kawin? Iya, sudah siap kawin. Jadi dari literatur tersebut, saya memiliki konsep gimana kalau saya menciptakan dari suara nyamuk jantan, biar nyamuk betinanya tertarik. Jadi setelah nyamuk perempuan datang, dia nempel di sini, kemudian tersengat listrik. Iya, betul. Ini bahaya nggak listriknya? Oh, enggak dong, itu aman kok. Aman? Ya, jadi artinya untuk manusia aman, tapi untuk nyamuk langsung mati. Iya. Itu yang meledak-ledak yang biasa teretak. Iya, kayak gitu. Bau angus gitu. Iya. Oke. Ini buat lalat bisa nggak? Kalau saya sih ini fokusnya... Mungkin ada perkawinan silang antara lalat dan... Lo bisa aja suaranya nyamuk perempuan yang datang lalat laki. Enggak ya? Kalau saya sih fokusnya untuk nyamuk, tapi ketika saya melakukan uji coba lebih lanjut dalam pengembangannya, ternyata lalat juga hinggap pada Vale. Iya. Tapi hinggapnya itu bukan karena suara, karena bukan karena lampu juga, tapi karena kasanya. Jadi lalat itu punya karakteristik, dia itu suka dengan apa ya, kalau boleh dibilang tuh semacam kayak benang yang kita panjangkan sehingga dia itu bisa hinggap di sananya. Oh, jadi ada pengembangan bahwa ternyata ini juga efektif buat lalat. Nyamuk perempuan, saya masih penasaran ini. Tega betul kamu ya. Kenapa nyamuk perempuan? Pernahkah terbayangkan ketika nyamuk perempuan yang meninggal di sini, kalau dia punya anak, kan anaknya kehilangan kasih sayang ibunya. Kalau dia single parent, kemudian kalau dia meninggal, anak-anak sama bapaknya kawin lagi, berarti dia punya ibu tiri. Pernah nggak terpikirkan sampai ke arah sana? Jadi begini, nyamuk itu memiliki siklus hidup yang sangat cepat dan dia memiliki siklus perkembangbiakan yang sangat cepat juga. Jadi Anda nggak menjawab pertanyaan saya tentang ini soal hati yang bicara. Oke, lanjut. Jadi ini alat efektif untuk nyamuk, dan nyamuk yang datang nyamuk perempuan ya? Iya. Alat ini udah dipasarkan belum? Sejauh ini sudah. Berapa harga alat-alat ini? Nah, di sini saya punya 3 varian harga. Oke. Untuk yang hitam ini saya jual dengan harga 300.000. Iya. Untuk yang jati yang bawah atau saya sebutnya wood natural ya, itu saya jual dengan harga 400.000. Sedangkan untuk yang batik jati juga dia, itu saya jual dengan harga 500.000. Lepas dari alat ini untuk nyamuk, seberapa jauh ini tidak mengganggu lingkungan? Untuk suaranya
dari saat uji coba itu kan memiliki intensitas suara itu kurang lebih sebesar 40 desibel. Sedangkan standar untuk manusia itu berada di 80 desibel sehingga aman untuk manusia. Dan ini kelihatannya justru membantu untuk menghilangkan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk ya? Iya. Penyakit apa aja biasanya yang disebabkan oleh nyamuk? Demam berdarah, kemudian ada cikungunya, dan ada beberapa penyakit lainnya yang dibawa oleh nyamuk. Dan ini tadi Anda orderkan ke teman Anda, jadi ini bisa mengembangkan usaha kecil menengah ini ya? Iya. Ya, omong-omong soal lingkungan, saya juga ingin menyampaikan informasi terakhir kepada kita semua tentang salah seorang penerima satu Indonesia Award tahun 2010 yang kemudian diberi gelar Ratu Sampah. Nah, tentu Anda ingin tahu bagaimana kisah Ratu Sampah yang dulu menang di satu Indonesia Award sekarang. Ini dia liputannya. Sejak bersekolah di SMP 11 Bandung, ia memiliki kepedulian yang tinggi pada sampah dan membuat komunitas yang mengelola sampah di sekolah. Go to Zero Waste School. Saat ini Amelia, yang merupakan salah satu penerima satu Indonesia Awards tahun 2010 ini, telah lulus SMA. Tapi bukan berarti ia selesai dengan urusan sampah. Di sekolahnya yang sekarang, ia menerapkan metode from trash to treasure, atau pengolahan limbah plastik dan limbah kain perca menjadi tas cantik, serta pengolahan sampah organik dengan metode kompos. Bersama dengan teman-temannya, mereka juga masih aktif di komunitas Bandung Bercerita, yaitu kegiatan mengajarkan anak-anak SD untuk peduli terhadap sampah-sampah di Bandung. Dengan menerapkan metode yang menarik, seperti kelas musik, kelas drama, kelas menggambar, dan berbagai kelas lainnya. Saat ini, gadis berusia 18 tahun ini merintis sebuah usaha bersama teman-temannya yang diberi nama We Create, di mana mereka mengolah sampah menjadi barang-barang yang upcycle atau lebih berguna seperti scrapbook, map lamp, wishlist, dan barang-barang handmade lainnya. Kreatif, jadi namanya Wiratif Muda. Kenapa harus anak muda? Karena kan anak muda tuh lagi semangat-semangatnya nih, kita lagi dalam kegiatan yang lain gitu. Tujuannya adalah memupuk anak-anak remaja ini untuk mau berbuat, karena kan ada pepatah mengatakan satu orang wirausahawan 1000 pekerjanya gitu. Kita pengen membuat Indonesia lebih banyak wirausahawan yang kreatif-kreatif juga. Sosialisasinya kemarin kita udah ada di Sinabung di Medan ke anak-anak sekaligus penanganan psikososial di Sinabung Medan sana, mengajar anak-anak dari SMP dan SMA juga ada di sana. Buat kita semua anak muda Indonesia, jangan galau-galau terus-terusan karena masih banyak permasalahan Indonesia yang harus diselesaikan. Banyak cara, banyak upaya, dan banyak semangat yang bisa kita tanamkan. Salahnya tetap semangat, tetap peduli lingkungan, dan jangan menyerah. Dadah. Bandung Bercerita. Itu tadi aktivitas Amelia Agustin, Ratu Sampah yang pernah mendapatkan penghargaan satu Indonesia Awards juga. Kembali ke urusan nyamuk. Nah, saya dengar sebelum Anda menciptakan alat pembasmi nyamuk ini, Anda juga pernah menciptakan alat-alat yang lain ya? Iya. Untuk pemisah cabai. Iya. Pemisah cabai apa manfaatnya ya? Jadi gini, cabai seperti yang kita ketahui kan ada 3 warna ya, merah, hijau, sama belang, semi merah, semi hijau gitu. Nah, itu ternyata ketika kita memilah cabai tersebut, bukan dijual secara campuran kayak kita beli di pasar cabai rawit dan lain sebagainya, itu memiliki harga jual yang meningkat. Nah, di sini saya coba membantu teman-teman petani cabai terutama. Nah, itu saya buatkan satu alat yang semacam itu, dan ya alhamdulillah alat tersebut dipakai sama teman-teman petani. Memisahkan cabai warna hijau, merah, dan belang. Iya. Emang bisa alat itu bekerja seperti itu? Bisa. Kan sesuai dengan jurusan saya sih.
Jurusan saya kan teknik komputer, itu lebih mempelajari mengenai image processing kalau dalam bidang Jadi saya. begitu dia lihat warna hijau ditarik geser ke sini, warna merah digeser Iya, ke situ. kalau belang tengah. Iya iya, ini tapi sudah dipasarkan. Waktu itu sih saya tidak ada niatan untuk menjual, hanya membantu teman-teman aja. Oh, jadi tidak dijual. Tidak, jadi bikinnya hanya sekali, terus saya serahkan ke teman-teman. Alat apa aja yang pernah Anda buat? Lebih ke otomasi industri sih. Kalau alatnya sih ya seperti tadi ya, mixer, filler, terus. Anda kreatif juga ya, berinovasi terus ini ya. Pernah dapat penghargaan apa aja? Satu Indonesia Award. Ngomong-ngomong, mimpi Anda ke depan apa? Kalau mimpi saya sih, saya pengen mengembangkan lebih lanjut mengenai alat saya yang saat ini. Kalau alat saya saat ini masih menggunakan colokan listrik, kedepannya saya pengen portable. Kemudian kedepannya lagi, saya pengen buat alat saya ini bukan hanya untuk nyamuk aja, tapi untuk beberapa serangga lain yang merasa mengganggu kita sebagai manusia, seperti kecoa, tikus, atau nanti hama tanaman dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya itu sih, saya memiliki harapan itu khususnya buat teman-teman di seluruh Indonesia. Itu selama kita punya ide, ekspresikan ide kalian. Jangan hanya ide kalian tuangkan dalam proposal, dalam tulisan, atau semacamnya. Kemudian buat teman-teman yang mahasiswa atau mahasiswi, jangan hanya berkutat di dalam lab. Keluar kepada lapangan, lihat masalah yang ada di masyarakat itu seperti apa. Dari sana kalian akan mengerti bahwa teknologi itu tidak dibutuhkan teknologi yang sangat-sangat tinggi sekali di masyarakat, tapi justru sangat sederhana itu dibutuhkan, dan itu sangat berguna buat masyarakat Indonesia terutama. Baik, Andi, terima kasih ya sudah berbagi dengan kami semua di sini dan juga penonton di rumah. Semoga mimpi Anda bisa diwujudkan. Amin.